Gimana jadinya jika sebuah senjata dapat memilih mana yang target dan mana yang bukan? Di sini Copycat dan ini adalah alur cerita No Time to Die. Cerita dibuka oleh kekasih Bond yang bernama Madeleine. Madeleine mempunyai sebuah trauma rahasia di mana dia diincar oleh penjahat yang membunuh ibunya. Hal ini terjadi karena seluruh keluarga si penjahat yang bernama Safin ini diracun oleh ayah Madeleine yang merupakan anggota kelompok Spectre. Anehnya, Safin malah menyelamatkan Madeleine yang tenggelam. Ini membuatnya jadi berhutang nyawa pada Safin. Malangnya, kini Madeleine juga kena fitnah. Fitnah dimulai saat Bond nemu kartu Spectre di makam Vesperlin. Ledakan di sana hampir menewaskannya. Dia juga diserang anggota Spectre yang bernama Cyclops. Saat kalah, si mata bionik ini bilang jika Madeleine pun juga Spectre. Ini membuat Bond penuh curiga pada Madeleine. Madeleine sampai harus bersumpah dulu agar Bond sedikit percaya padanya. Karena bahaya dan masih curiga, Bond mengantarnya lalu berpisah dengan Madeleine. Lima tahun kemudian, Safin muncul lagi. Dia nelpon ilmuwan gila bernama Valdo Obruchev. Safin ngabarin kalau kelompok Spectre mau datang untuk nyuri senjata Heracles, dan Obruchev diminta untuk nelen programnya. Kelompok Spectre ini kembali dipimpin oleh Cyclops. Saat melumpuhkan keamanan lab dan dengan mudah mendapatkan Heracles, mereka juga membawa Obruchev dan meledakkan lab. Keberadaan lab ini sebenarnya hanya diketahui oleh M. Sementara itu, Bond menjalani hidup damai di Jamaika. Namun bekas cerutu yang ditemukannya nunjukin kalau rumahnya telah didatangi seseorang. Bond kemudian pergi keluar, dan sebuah mobil mengikutinya. Tentu Bond tahu itu, lalu balik memojokkan sang penguntit. Ternyata itu sahabatnya, Felix dari CIA. Dia datang bersama Logan. Bond tak mempercayai orang baru yang bersama Felix ini, dan memancing Felix untuk bicara berdua saja. Bond kini tahu jika Heracles dan Obruchev telah di tangan Spectre. Namun dia belum menjawab ajakan Felix untuk bergabung. Saat pulang, mobil yang Bond gunakan mogok. Seorang perempuan yang sedari tadi berpapasan dengannya ngajak tuk bareng. Tapi ternyata Nomi adalah agen MI6 yang mewarisi kode 007. Dia berikan ponsel pada Bond lalu pergi. Bond kemudian nelpon M dan sangat menyesali aksi diam-diam M yang mengembangkan Heracles. Dia kemudian minta Q untuk memulihkan data di komputer Obruchev yang telah rusak. Kekacauan ini membuat Bond setuju untuk gabung dengan Felix, lalu pergi ke Kuba dan menemui rekan Felix yang bernama Paloma. Sementara itu, Obruchev sedang menyiapkan Heracles dengan program yang dibuatnya. Dia mengakali Cyclops dan menukar flash drive yang berisi data DNA target. Cyclops kemudian memasangkannya pada sebuah instalasi. Bond dan Paloma pun telah berada di sana. Mereka sadar semua agen Spectre hadir di tempat itu. Setelah mencari, Paloma menemukan Obruchev. Namun di saat itu pula, gas yang berisi Heracles disemprotkan tepat di atas Bond. Bond mati langkah, tapi anehnya yang meregang nyawa malah semua agen Spectre. Paloma menjatuhkan Obruchev yang mau kabur, namun malah Nomi yang mendapatkannya. Paloma menghalangi anak buah Spectre yang tersisa dan Bond menghentikan Nomi. Lepas dari Nomi, Obruchev coba kabur lagi. Namun Paloma sekali lagi menjatuhkan Obruchev. Bond dan Paloma segera bawa pergi Obruchev dari sana. Mereka berpisah jalan dan Obruchev dibawa pergi dengan pesawat. Mereka kemudian mendarat untuk menemui Felix. Namun Logan berkhianat. Dia menyerang dan mengucik Felix dan Bond. Dia kemudian pasang peledak,
ternyata dia kerja untuk Safin dan sengaja bocorin lokasi Bond ke Spectre. Situasi memburuk dan Bond tak bisa menyelamatkan Felix. Setelah kembali ke daratan, Bond langsung menemui M dan mengabarkan Felix gugur. Bond ingin M ikut merasa bertanggung jawab atas gugurnya Felix. Saat menuju lift, Moneypenny menahan Bond pulang dan mengajaknya makan. Mereka ternyata pergi ke rumah Q. Bond menyerahkan flash drive yang didapatnya dari Obruchev. Data di dalamnya ternyata persis dengan data yang Q coba pulihkan. Itu adalah data DNA jutaan orang di dunia, target dari Herakles. Bond ingin menanyakan hal ini pada ketua Spectre yang bernama Blofeld. Bond ingin tahu siapa musuhnya yang berani membunuh semua agen Spectre. Hanya saja Bond diberitahu jika Blofeld cuma mau ketemu dengan psikiatrisnya yang tak lain dan tak bukan adalah Madeleine. Sementara itu, Madeleine telah ditunggu pasiennya. Dia tak kenal siapa pria ini. Namun, setelah membuka kotak yang diberikan olehnya, Madeleine shock karena dia adalah Safin. Q mengumumkan efek Herakles yang berantai. Herakles menular dari tubuh si target ke keluarganya. Sementara itu, Madeleine dipaksa Safin untuk pakai parfum berisi Herakles yang sudah diberikan DNA Blofeld. Dia juga mengabaikan jabatan tangan Bond. Bond menangkap ada kecemasan dalam gerak-gerik Madeleine. Ketika Blofeld akan datang, Madeleine gak sanggup dan minta keluar. Bond coba menahannya, tapi melihat Madeleine yang sangat gak nyaman, Bond membiarkannya pergi. Blofeld menjawab jika ia tak tahu siapa yang menghancurkan Spectre. Dia malah mulai menertawai Bond karena fitnahnya terhadap Madeleine berhasil. Dia ngaku hancurkan makam Vesperlin, lalu pura-pura seolah Madeleine anggota Spectre hanya untuk menghancurkan hidup Bond. Bond kehilangan kontrol, Tanner terpaksa masuk untuk menghentikannya. Mereka gak nyadar kalau Blofeld tewas di dekat mereka, bukan oleh Bond, melainkan karena Herakles yang terbawa oleh tangan Bond saat menyentuh lengan Madeleine. Q bilang jika Herakles adalah nanobot yang takkan bisa dihilangkan dari tubuh seseorang. Madeleine pun segera dicari, namun dia tak ada di apartemennya. Bond pergi mencari Madeleine ke rumah lamanya. Benar saja, Madeleine ada di sana. Berikut ada kejutan lain bernama Mathilde bersamanya. Madeleine bilang dia bukan anak Bond. Dia juga menunjukkan ruang rahasia ayahnya. Di sana ada foto keluarga Safin yang diracun oleh ayahnya dan lokasi pulau tempat Safin berada. Bond mengirimkan lokasi pulau tersebut. Namun tak lama kemudian, dia merasa aneh saat lokasi Nomi yang sedang mengejar Logan malah mendekat ke rumah Madeleine. Bond sadar kalau Logan sedang menuju ke sini. Dia segera mengungsikan Madeleine dan Mathilde. Mereka dapat lolos pada awalnya, namun itu tak lama karena para pengejar mulai muncul di belakang mereka. Bond dapat menyingkirkan beberapa mobil, namun jumlah mereka memang terlalu banyak. Bond menyembunyikan mobil ke dalam hutan dan mengamankan Madeleine dan Mathilde di sebuah gubuk. Bond pergi lagi untuk memancing para pengejar ke arahnya. Dia berhasil melumpuhkan 2 kendaraan lagi, lalu kemudian kembali berhadapan dengan Logan. Pengalaman membuatnya tak kesulitan menghadapi Logan. Logan terpental dari mobilnya dan Bond pun membalaskan dendam Felix. Sayang, beberapa tembakan terdengar dari arah gubuk. Bond segera ke sana, namun Madeleine dan Mathilde sudah tak ada. Dari luar hutan, terdengar suara helikopter yang mulai lepas landas. Namun Bond tetap tak bisa mengejarnya. Nomi datang terlambat ke sana. Dia tak tahu jika Madeleine memiliki seorang putri. Mereka bertemu dengan Q dan bersiap pergi ke Pulau Safin. Disitulah Nomi meminta izin pada M untuk mengembalikan kode agen 007 pada Bond. Obruchev menyambut Safin yang pulang membawa Madeleine dan Mathilde. Dia memberikan Herakles pesanan Safin yang telah diisi DNA Madeleine. Safin mengajak Madeleine dan Mathilde ke taman bunga beracunnya. Dia maksa buat gendong Mathilde dan minta Cyclops membawa Madeleine pergi. Rupanya, Cyclops bermuka 2. Dia kerja ke Spectre dan Safin.
Sementara itu, Nomi dan Bon menggunakan pesawat siluman untuk menyusup ke markas Safin. Mereka telah memilih lokasi yang lemah penjagaannya. Q memandu gerak mereka dari jauh. Tak perlu waktu lama, mereka temukan ladang dan pabrik Heraklis di sini. Nomi menjatuhkan Obruchev. Si gila ini malah mohon-mohon agar Bon tak meledakkan para Heraklis buatannya. Tahu Bon datang, Safin menghubungi dan minta nego. Bon nyerahin pemicunya pada Nomi, lalu pergi. Madeleine dipaksa minum teh yang bisa bikin dia nurut ke Safin. Tapi teh panas itu dia siramkan ke Cyclops, lalu kabur dari sana. Bon nyamperin Safin dan ada Matil di sana. Bon jatuhin senjatanya, lalu bicara dengan Safin. Safin rupanya ingin berperan sebagai Tuhan-Tuhanan. Dia ingin nentuin siapa yang hidup dan siapa yang mati. Bon berhasil mancing Safin marah. Lalu dia cepat-cepat sujud minta maaf. Bukan asal sujud, karena Bon langsung ngambil pistol yang dia umpetin. Sayang, Safin lolos pakai pintu rahasia. Gak lama, Madeleine nyusul ke sana. Matil terus dibawa oleh Safin. Namun karena bonekanya jatuh, Matil ngigit tangan Safin. Safin kesal lalu ninggalin Matil karena harus segera nemuin para pemberi Heraklis. Sementara itu, Nomi mastiin Obruchev gak bisa lagi bikin Heraklis, dan Matil dapat bertemu kembali dengan Madeleine. Nomi kembali bergabung dengan Bon. Bon kemudian menitipkan Madeleine dan Matil padanya. Bon tak ikut pergi bersama mereka karena harus menghancurkan semua Heraklis terlebih dahulu. Bon hanya punya waktu 9 menit saja. Apalagi pihak Rusia mulai maksa dijawab kenapa pesawat yang dinaiki Q berputar di atas pulau mereka. Bon tak ingin soal Heraklis bocor karena pastikan jadi rebutan. Dia minta M untuk menghubungi armada laut Inggris dan segera menembakkan misil ke markas Safin. Sebelum itu, dia harus membuka pintu bunker terlebih dahulu. Ini bukan tugas mudah dan harus baku tembak dulu dengan para penjaga. Cyclops kembali muncul mengganggu. Kali ini, Bon membuat mata bioniknya konslet. Bon sampai di ruang kontrol. Dia segera membuka pintu bunker dan memerintahkan penembakan misil. Saat akan keluar, Bon nemu boneka Matil. Namun bunker kembali gelap karena pintu mulai menutup lagi. Bon berlari ke taman, namun dia ditembak oleh Safin. Meski beberapa peluru bersarang di tubuhnya, Bon bisa mencengkram dan membanting Safin. Sayang, dia gak ngeh tangan Safin menghujamkan tabung Heraklis kecil yang berisi DNA Madeleine. Itu membuat Bon jadi ancaman baik untuk Madeleine maupun Matil. Bon tertatih menuju ruang kontrol. Q memintanya untuk keluar karena misil sudah ditembakkan. Bon minta Q menghubungi Nomi dan menyambungkannya dengan Madeleine. Q paham jika Bon sudah mati langkah. Madeleine tak bisa menerima keadaan ini. Bon meminta maaf padanya dan berterima kasih telah melahirkan putri yang sangat cantik seperti Matil. Meski sempat dibilang bukan anaknya Bon, tapi Bon tahu jika Matil adalah buah hatinya. Sekali lagi, Bon telah menyelamatkan dunia. Rekan-rekannya di MI6 selalu mengenang segala aksi heroiknya. Begitupun Madeleine menceritakan kehebatan Bon pada Matil. Itulah alur cerita No Time to Die. Terima kasih telah menonton hingga akhir video. Jika kamu suka dengan video ini, silakan tinggalkan like, komen, ataupun share-nya. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan melakukan subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.